Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nisa di podcast Ngode Ngobrol ke Deso. Oke, kali ini kita akan membahas terkait layanan Adminduk. Kalau misalnya orang-orang itu biasanya Adminduk itu kaitannya sama KTP, taunya KTPL, KK kayak gitu. Kita akan membahas jauh dari itu, kaitannya dengan pencatatan sipil. Yang kali ini saya dibantu oleh narasumber kesayangan kita, yaitu Bapak Kurniawan. Selamat pagi pemirsa Ngode Ngobrol ke Desa. Perkenalkan, saya Kurniawan Prasetyaatmadja. Saya sehari-hari berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas kupas lebih detail berkaitan dengan kependudukan yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa Aswar. Nah, bagaimana kelanjutannya kita nantikan di segmen selanjutnya. Oke. Gimana kabarnya Pak Kurniawan? Alhamdulillah sehat Mbak Aswar. Senang sekali untuk kesempatan kali ini saya bisa berbincang dengan Pak Kurniawan terkait tadi Adminduk ya Pak ya, administrasi kependudukan. Iya. Nah, tapi kalau kita bahas Adminduk ini kan terlalu luas ya Pak ya. Kita persempit lagi mungkin terkait pencatatan sipilnya. Iya. Nah, kadang kan masyarakat itu belum tahu terkait apa sih bedanya pencatatan sipil dan juga ada pendaftaran penduduk. Karena di Adminduk sendiri kan ada pendaftaran penduduk dan juga pencatatan sipil. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu pencatatan sipil itu terkait apa saja. Monggo. Jadi pemirsa Ngode, kalau ingin mengurus berkaitan dengan kependudukan, nah itu harus kemana? Nah, di sini ada instansi pelaksana yang menangani bidang pendudukan, yaitu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang itu ada di kabupaten kota. Nah, di bidang kependudukan dan pencatatan sipil itu memang ada dua kelompok pelayanan. Yang pertama itu adalah pelayanan pendaftaran penduduk, dan yang kedua itu adalah pelayanan pencatatan sipil. Nah, yang akan dibahas pada tema kesempatan ini adalah yang kedua, berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil. Apa itu pelayanan pencatatan sipil? Nah, kita kembali ke yang pertama dulu. Kalau pelayanan pendaftaran penduduk itu dokumennya itu berkaitan dengan ada namanya KTP. Sudah punya KTP Mbak Nisa? Sudah. Sudah. Oke. KTP, terus kemudian ada kartu keluarga, kemudian biodata. Nah, itulah yang tergolong masuk dalam pendaftaran penduduk. Nah, sedangkan yang masuk dalam kategori kedua yaitu pencatatan sipil. Di antara itu adalah dokumen-dokumen akta. Nah, ini ada akta kelahiran, kemudian ada akta kematian, ada akta pencatatan perkawinan, terus kemudian ada surat akta perceraian yang itu dilakukan oleh non muslim ibu bapak kalau di dinas dukcapil. Nah, itu gambaran umumnya apa itu pendaftaran penduduk dan apa itu pencatatan sipil. Oke. Berarti ini ya Pak ya, untuk pencatatan sipil itu lebih ke tentang terkait akta tadi, ada macam-macam akta ya? Betul. Oke. Kalau saya tertarik membahas tentang akte kematian, karena selama ini kan yang kita bahas, yang kita tahu itu selalu saja mengutamakan akte kelahiran, karena akte kelahiran bisa dipakai untuk mendaftar sekolah, itu yang dimasukkan sebagai syarat ya. Nah, sedangkan akte kematian itu untuk pencatatannya tuh masyarakat tuh masih kurang menyadari bahwa akte kematian ini juga sebenarnya tuh penting. Nah, kita akan membahas terkait nanti bagaimana syaratnya, tata caranya, nanti kita akan bahas bersama gitu nggih Pak nggih. Oke. Nah, kaitannya dengan akte kematian. Ini, untuk data kematian sendiri nih, saya peroleh data kematian di Jawa Tengah itu di tahun 2024 itu sekitar 328.051. Nah, itu untuk kematiannya. Nah, tapi untuk pencatatan kematian
itu masih dikatakan masih rendah lah Pak untuk pencatatannya, karena tadi lagi-lagi masyarakat mungkin masih belum memahami pentingnya pencatatan kematian, padahal akta kematian itu kan berhubungan dengan layanan selanjutnya, bisa jadi BPJS, tadi kan BPJS kesehatan, terus layanan di bank itu kan juga sangat penting ya Pak. Nah, untuk akta kematian sendiri itu syaratnya tuh apa saja Pak sebenarnya, dan bagaimana tata cara untuk mengurus akta kematian? Soalnya kan pasti biar masyarakat lebih paham lah langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurus akta kematian itu. Monggo. Ya, ini unik nih pemirsa, ini bedanya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Okay? Kalau di pendaftaran penduduk itu pelaporan itu dilakukan oleh yang bersangkutan, langsung datang ke pelayanan dukcapil. Tapi kalau pencatatan sipil tidak mungkin. Nah, ini contohnya akta kematian. Masa yang meninggal datang lapor, nah, ini tuh malah pada ketakutan kalau kabur. Ya. Jadi tidak serem ya Pak ya? Wah, serem banget. Oh, serem gitu kan. Nah, jadi untuk pengurusan pencatatan akte kematian itu ya syaratnya sih tidak sulit-sulit juga ya. Jadi memang harus ada pelaporan, intinya itu pelaporan. Karena Dinas Dukcapil itu kan tugasnya mencatat. Betul. Dasarnya mencatat itu apa? Berarti harus ada data-data dukung. Jadi pelaporan dari ahli waris itu. Nah, bisa juga itu dilakukan pelaporan dibantu oleh ketua RT, ya, karena yang tahu persis warganya di situ. Nah, terus kemudian kalau itu meninggalnya di rumah, nah berarti harus diketahui oleh kepala desa. Nah, makanya kepala desa kemudian menerbitkan surat keterangan kematian. Nah, itu kalau meninggalnya di lingkungan rumah. Nah, tapi juga bisa dengan syarat misalnya meninggalnya di rumah sakit, ya berarti harus ada keterangan meninggal dunia dari pihak rumah sakit. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan jangan lupa disertakan pula kartu keluarga. Ya, jadi nanti dengan adanya kartu keluarga itu akan ada anggota yang berkurang dan diterbitkan kartu keluarga yang baru ya. Ya, jadi seperti itu Mbak Anissa. Oke, tadi menarik ya Pak, terkait tentang siapa yang melaporkan. Nah, tadi kan disebutkan oleh Pak Kurnia itu ahli waris ya. Nah, kalau misalnya ada ketua RT-nya yang melaporkan, apakah itu diizinkan atau mungkin tidak, seseorang yang bukan masuk ahli waris atau mungkin tidak dalam satu kakak? Nah, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Ya, regulasi kita itu mengatur, ya, memudahkan. Artinya dengan adanya regulasi itu bagaimana masyarakat dimudahkan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Nah, dalam hal ini apabila ahli waris tidak sempat untuk melaporkannya, nah ini ketua RT bisa, ya, ketua RT bisa membantu melaporkan kepada lurah atau kepala desa. Ya, jadi kepala desa itu bisa menerbitkan surat kematian tanpa adanya laporan dari ahli waris. Kemungkinan ahli warisnya kan karena ini anak-anaknya tinggalnya di luar kota dan segala macamnya tidak sempat mengurus dokumen akte kematian orang tuanya atau siapa gitu kan. Nah, sehingga dibantukan oleh ketua RT. Jadi bisa. Nah, kemudian atas dasar itu kepala desa menerbitkan surat kematian itu ya, keterangan kematian. Oke. Itu tadi kalau misalnya saya gini Pak, kan banyak kasus juga ya. Itu tadi yang meninggalnya di rumah ya. Berarti bisa Pak laporan dari ketua RT atau mungkin ahli waris atau saudara siapapun melaporkan kepada kepala desa atau lurah untuk dibuatkan surat keterangan kematian itu. Nah, kalau misalnya ini ada kasusnya terkait pekerja yang di kapal. Nah, itu kan sering ya kasus seperti itu ya Pak ya, di Cilacap kayak gitu. Mereka sebagai nelayan atau AKB kayak gitu. Nah, itu tenggelam. Nah, itu bagaimana proses untuk pelaporan kematian itu bagaimana Pak? Ya, jadi terhadap
masyarakat yang mengalami kejadian-kejadian luar biasa nih, seperti tadi adanya kecelakaan pesawat terbang, kemudian kapal tenggelam. Nah, itu dari pihak maskapai biasanya akan memberikan surat atau penjelasan. Nah, nanti dari surat maskapai maskapai yang memiliki unit itu kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan. Nah, sebagai dasar. Jadi pengadilan itu dasarnya apa? Untuk memutuskan bahwa atas nama A itu telah meninggal dunia. Tapi tentunya itu ada langkah-langkahnya. Jadi biasanya dari pihak penanggulangan bencana nasional itu sudah melakukan upaya-upaya dan ini sudah sekian lama. Nah, kemudian dari pihak maskapainya memberikan keterangan itu dan dikuatkan dengan putusan pengadilan itu. Nah, dari putusan pengadilan terus kemudian baru bisa Dinas Dukcapil membuatkan akte kematian. Kematian, oke. Ternyata mudah ya Pak ya. Kalau misalnya kita tahu tata cara dan langkahnya, berarti kan nanti tinggal membawa surat kematian, terus ada dokumen pendukung lainnya, dokumen kependudukan ya, KK seperti itu. Nah, kalau saya mau tanya nih Pak, kasusnya ini kan untuk kematian yang lalu-lalu, kayak misalnya contohnya mungkin ke orang-orang terdahulu itu masih belum menyadari kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik terkait administrasi, misalnya ada kelahiran dicatatkan, kematian pun juga seharusnya kan dicatatkan. Tapi kalau misalnya orang-orang terdahulu yang udah meninggal, udah puluhan tahun yang lalu, nah itu mau mencatatkan akte kematian, sedangkan mungkin dokumen pendukungnya atau dokumen kependudukannya itu nggak ada, itu gimana Pak? Apakah ada cara lain? Ini yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam database kependudukan maupun ya. Jadi begini pemirsa, terhadap kasus yang seperti ini itu bisa diterbitkan akte kematiannya, meskipun ini peristiwanya sudah puluhan lama bisa. Ya, tentunya ada syarat-syaratnya, jangan lupa ya. Jadi misalnya ada data dukung nih, misalnya buku nikah, data buku nikahnya yang bersangkutan, terus kemudian kalau ada, nah ini saya juga pernah menemukan itu jadi masih punya KTP jadul itu loh, dan bentuknya tuh fisiknya sudah lecek. Nah itu, ini karena dulu belum ada perekaman. Nah itu bisa dibawa sebagai bukti atau pelengkap. Terus kemudian juga misalnya kalau punya ijazah nih, dulu orang tua kita misalnya sekolahnya ijazahnya dulu kalau tidak salah namanya SR, surat surat rakyat atau apa gitu. Nah itu sebagai akte ijazah pada waktu sekolah zaman dulu, sekolah rakyat, SR, sekolah rakyat. Nah atau mungkin kalau punya dokumen perjalanan seperti paspor, itu juga bisa digunakan sebagai data dukung gitu Mbak Anissa. Gitu ya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya tidak punya data, kita bicarakan secara khusus ya, dokumen pendukung itu dokumen kependudukan. Misalnya tidak ada dokumen kependudukan, berarti bisa pakai dokumen pendukung lain ya. Bisa kayak misalnya ijazah, atau mungkin buku nikah, atau paspor, dokumen perjalanan seperti itu bisa ya Pak ya. Berarti cukup mudah tidak ribet. Maksudnya saya pun sebagai masyarakat biasa mungkin kan juga bingung ya kalau misalnya untuk mengurus kematian. Kalau misalnya udah lama itu gimana, surat-suratnya pasti kan juga dokumennya udah banyak yang hilang. Nah, berarti bisa pakai itu tadi ya, ijazah itu ya. Makanya pemirsa jangan ragu-ragu untuk konsultasikan kepada Dinas Dukcapil setempat ya. Jadi kalau ada keperluan berkaitan dokumen kependudukan, monggo datanglah ke Dinas Dukcapil untuk melakukan konsultasi. Prinsipnya kami atau Dinas Dukcapil itu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan ingat, pelayanan penerbitan dokumen kependudukan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Oke. Berarti nggak ada bayar sekian, itu nggak ada ya Pak? Free ya? Pun tidak 0 rupiah ya? Nah itulah, itu 0 rupiah ya, 0 rupiah, 0 kilometer. Nah ini
ini ya inovasi di masing-masing kabupaten kota. Ya, betul. Oke, tadi katanya pencatatan kematian di WNI ya. Tadi kita bahas kalau di dalam wilayah Indonesia. Nah, kalau misalnya kan ada juga nih ya Pak WNI yang bekerja di luar negeri. Nah, mungkin pas di sana ada suatu kejadian. Nah, itu gimana Pak? Kalau pencatatan kematian di luar negeri itu bagaimana? Apakah sama tata cara dan juga langkah-langkahnya mungkin bisa dibantu biar masyarakat pun juga tahu bagaimana mengurus akta kematian, catatan kematian kalau misalnya posisi yang bersangkutan itu ada di luar negeri. Monggo. Jadi begini pemirsa, ada beberapa negara yang itu bisa menerbitkan dan tidak bisa menerbitkan. Nah, bagaimana yang tidak bisa menerbitkan dokumen akte kematiannya? Jadi bagi negara yang memberlakukan seperti itu, ini tetap harus ada surat keterangan ya, bukan akte kematian tapi surat keterangan dari instansi berwenang di negara itu ya, yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama ini. Jadi surat keterangan. Nah, kemudian syarat berikutnya juga dokumen perjalanan, paspor. Nah, terus kemudian dari syarat-syarat tersebut, terus kemudian dilaporkan ke kantor perwakilan RI yang ada di negara tersebut. Nah, terus kemudian nanti petugas di sana itu akan mencatat dan kemudian membukukan ke dalam register dan menerbitkan akte kematiannya. Jadi kantor perwakilan ini yang menerbitkan kantor perwakilan. Karena di situ ada pejabat pencatatan sipil di kantor perwakilan itu. Begitu, Mbak Nisa. Oke, berarti yang bersangkutan tidak harus terbang dulu ke Indonesia baru dapat akta kematian, tapi di sana pun bisa dibantu melalui kantor perwakilan Indonesia gitu ya Pak ya. Nah, ini saya luruskan. Yang bersangkutan ya bukan yang bersangkutan. Nanti pada ketakutan ini temannya saudara kerabatnya yang membantu pelaporan tadi. Ya, kalau yang bersangkutan mengurus itu, waduh, nanti bagaimana kantornya kan heboh nanti luar biasa. Nanti nggak jadi dilayani malah pada lari ya Pak ya. Iya, dan ingat Mbak Nisa, pemirsa juga bahwa pelayanan kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia, ya ini seluruh Indonesia, itu adalah 0 rupiah alias gratis. Nah, oleh karena itu kalau ingin mengurus ini kecuali untuk akte kematian yang dokumen lainnya silakan diurus datang sendiri. Tapi kalau untuk kematian ya bisa dengan ahli warisnya dan kerabat. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan dan pemalsuan data. Karena apa? Karena calo adalah maut. Demikian Mbak Anissa Asbar yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti butuh penjelasan-penjelasan kita bisa bertemu lagi dengan pemirsa bersama Ngode nanti di segmen yang akan datang. Saya Kurniawan Prasetya Atmaja dalam ini sebagai narasumber. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekhilafan saya dalam memberikan keterangan. Dan Mbak Anissa, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas sekali telah Pak mengundang kami mengisi acara ngobrol desa. Silakan Mbak Anissa. Oke. Tidak terasa sudah di penghujung acara Pak. Tadi kita sudah membahas dari awal terkait akte kematian, itu ada tata caranya, syarat-syaratnya yang dibilang itu mudah sebenarnya ya. Ada yang penting punya dokumen kependudukan atau mungkin dokumen pendukung lain. Terus ada surat keterangan kematian dari bisa dari berwarna, rumah sakit, bisa seperti itu. Betul. Terus kalau yang di luar negeri tadi kan bisa dibantu pencatatannya melalui kantor perwakilan RI yang ada di luar negeri. Atau mungkin kalau misalnya negara mengeluarkan akte kematiannya itu. Berarti kan tadi kalau misalnya yang negara sendiri bisa mengeluarkan akte kematian itu dokumennya berlaku untuk di mana saja nggih. Bahkan ketika dibawa di Indonesia pun itu juga berlaku nggih Pak nggih. Terima kasih Pak Kurniawan untuk waktunya sudah menyempatkan untuk bisa hadir di Ngode Ngobrol ke Desa.
Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.